sharing tentang kejadian yang pernah terjadi di kampung ini atau di daerah ini yang sudah melegenda, bahkan sudah tidak ada satupun yang tidak mengetahui tentang mitos dan kisah ini, yaitu tentang pembunuhan di tahun 2000, sekitar 2008 itu pernah ada terjadi pembunuhan yang kisahnya itu sampai sekarang itu masih melegenda, dan sebagian dari teman-teman saya yang sekarang ada di sini juga, mereka tapi mereka sering sekali merasakan dampak dari pembunuhan itu, dan kisah-kisahnya sekarang kita akan ulas dengan orang-orang yang bersangkutan. Dan yang pertama akan menceritakan kisahnya itu adalah teman saya dari Ridwan. Dia pernah mempunyai kisah yang lumayan bisa membuat kita bisa tidur. Boleh diceritakan? Oke, jadi mulai dari mana pun ya? Cerita dari dulu aja ya. Masuk yang pertama dulu, siap. Jadi pertamanya itu kalau boleh sebut nama, boleh yang dibunuhnya. Entong, Gak usah, kita sebut saja warga sekitar sini. oke. Inisial gitu. Menghormati juga keluarga. Inisialnya A ya, ya. Oke, inisialnya A. Dulu pas dia masih ada ya, sebelum terjadi pembunuhan, saya mungkin masih berusia berapa? SD lah, SD. Usia berapa sih? Kelas 6, kelas 5 SD-an ya. Saya suka melihat apa si A itu yang dibunuh itu karena dia memang tidak punya rumah, ya, tidak punya rumah. Dia juga mempunyai apa namanya, keterbelakangan. Tidak punya rumah. Terus ya saya tahu dia itu karena dia suka ada di, kalau dulu itu di atas ya, karena rumah saya di bawah, dia itu tinggalnya di atas, tepat di pinggiran apa puskesmas, kalau dulu puskesmas Cikalonggetan, puskesmas Warung Domba. Nah, terus kesehariannya ya gitu, suka ke dekat rumah saya kan ada sumber air lah gitu ya, tempat kita mandi seperti MCK lagi lah ya, tempat kita mandi dan lain-lain. Dan apa ya dia suka Pokoknya suka ke bawah, suka ke bawah ya, biasalah mungkin dia juga mandi dan lain-lain. Dan sampai pada suatu saat saya mendengar dan saya baca sendiri, korannya ada pembunuhan ya, korbannya itu dia. Tapi pada saat pembunuhan itu, kamu tahu nggak pada saat hari H pembunuhan itu? Kalau hari-hari nggak tahu. Jadi pas di pemberitaan, ternyata di koran ada, di koran ada. Terus masyarakat juga rame, si A cara dibunuh, si A dibunuh gitu kan. Jadi ya gitu. Tapi sampai, Kalau boleh tahu motif dari pembunuhannya itu? nah, sampai sekarang pembunuhnya pun belum ditemukan. Oke, setelah tadi teman saya Adit menceritakan tentang mulai dari dia masih hidup sampai dia terjadi pembunuhan dan sampai pembangunan, mungkinnya pembangunan di atas. Sekarang masih teman saya juga akan menceritakan, soalnya dia juga sempat ikut bekerja membangun ikut pembangunan RSUD tersebut. Dan ini teman saya Rifki. Oke, ini teman saya Rifki ya. Dia yang waktu pembangunan RSUD itu dia ikut bekerja di pembangunan itu juga, dan sempat mungkin punya sedikit cerita dengan yang bersangkutan tersebut, yaitu si A tersebut. Boleh diceritakan? Tapi Pak Polisi sudah Nah, banyak
RS-nya itu ada proses pembangunan RS kan ya, di sebuah warga saya di perkampungan saya kan si puskesmas, jadi dikelola lagi dijadikan RSUD gitu. Dan cerita mistisnya tentang si inisial A itu pernah gitu melihatkan dirinya, menampakkan dirinya ke yang membangun RSUD, pegawai proses pembangunan RSUD-nya. Dan si pegawai itu pun tidak tahu bahwa orang dia itu sudah meninggal gitu, karena kan dia orang jauh. Kalau boleh lebih detail sosoknya itu seperti apa gitu? Sosoknya berambut belakangnya begini lah. Iya, maksudnya masih seperti orang hidup atau masih mungkin ada Ya, apa gitu? kalau ceritanya dari yang melihatnya, ya melihatkan dia sendiri gitu. Oh, jadi Heeh. sosok dia gitu. Sosoknya dia sendiri yang orang itu lihat. Kan saya emang gak lihat kan ya. Tanpa dia tahu bahwa si A Tanpa itu dia tahu udah bahwa si A itu sudah meninggal setelah ada ceritanya gitu. Di pembangunan RS itu pas si A itu si pembangun itu bertanya-tanya kepada warga sekitar, yang kebetulan saya kan ikut membangun RSUD sendiri gitu, bertanya gitu ke yang ini yang rambutnya agak panjang katanya, berbadan kurang 150-an lah tingginya, 50 cm, menampakkan dirinya gitu. Dan si pembangunnya bertanya kepada saya, katanya, kemarin saya lihat ada wanita berambut panjang, dia terlalu tinggi, menghampiri saya. Saya sempat bingung siapa, dan ternyata setelah saya cari-cari lagi, bertanya lagi, ternyata si inisial itu menampakkan dirinya kepada pegawai pembangunan RS. yang bukan asli orang Kami orang Jawa itu. Oh, iya. Orang Jawa. Jadi emang kalau sama mungkin sama warga-warga sini dia nggak menampakkan diri karena mungkin Pada kenal, tahu. Jadi dia menampakkan dirinya sama orang-orang yang Ya. mungkin tidak tahu cerita dia sudah ya kejadiannya pasti. Oke teman-teman, ini teman saya Deska. Kita akan melanjutkan video yang kemarin. Jadi Deska juga punya cerita-cerita tentang mitos yang kemarin yang pembunuhan itu, dan Deska akan menceritakannya di sini. Bisa diceritakan, Des? Saya mau lanjutin cerita kemarin teman saya ya, Oh, Adit ya? Adit sama Riki. Nah, tentang yang dibunuh itu, nenek yang dibunuh. Yang pembunuhan. Nah, setelah nenek itu dibunuh kan, dia sering nongkrong di situ, di puskesmas dulu Oh, ya. tuh. Nah, udah itu kan puskesmas itu dihancurin, mau dibikin rumah sakit. Iya, ya. Nah, kan banyak yang kerja dari luar kota lah. Mm-mm. Kalau kayak di Jawa pada kesini. Nah, jadi setiap malam itu kan sekitar tengah malam lah, yang kerja di situ orang Jawa itu suka lihat ada nenek-nenek duduk di depan puskesmas. Nah, sama pegawai itu ditanya, ini ngapain jam segini diam di sini, hanya pulang udah malam. Tapi yang nggak menjawab. Nah, pegawai itu curiga, oh berarti bukan manusia. So dia datang ke pos satpam, laporan bahwa ada nenek-nenek yang diam di situ. Pas satpam itu nyamperin, udah nggak ada. Si nenek-nenek itu. Ya, Mungkin emang itu dia ya. Ya. itu belum dikasih tahu sama warga di situ, sama satpam kalau pernah ada yang dibunuh. Oh, kalau satpam udah tahu. Udah tahu, Oh, kalau satpam memang orang sekitar. sama orang warga sini. Oh, jadi kalau cerita-cerita tentang yang minta tolong itu tahu nggak? Kalau itu sih dengar dari orang. Dengar dari orang, emang benar kan ya? Suka ada yang minta tolong sama orang nangis. Nah, terus ada yang
cerita yang warga di situ, kan dulu itu banyak barang-barang puskesmas yang udah nggak kepake, barang-barang. kayak kursi Oh iya ya. yang udah hampir rusak ya. Mm-mm. Sama pihak rumah sakit itu dikasih ambil aja kalau mau gitu barang-barang yang nggak kepake. Nah, ada satu warga yang ambil kursi yang putih ya, kalau di tempat nunggu suka ada gitu. Oh yang buat kita kalau ngejenguk gitu ya. Ada yang besi. Iya iya. Sama warga itu dibawa ke rumahnya. Cuma anehnya tiap malam di kursi itu suka ada yang nangis. Di Di kursi di depan rumah, kan disimpan di depan rumah itu. tapi ada maksudnya sosoknya itu ada nggak atau cuma suaranya aja? Suaranya doang. Oh suaranya aja. Nah, hampir tiap malam bisa dilihat keluar, nggak ada yang nangis, nggak ada yang nangis. Kayak yang punya rumah itu, ini nggak benar, barangnya ada yang nunggu, dibalikin lagi itu sama si bapak itu yang lagi di situ ini kursinya, soalnya ada ini. Jadi nggak, mungkin dia nggak apa ya namanya, jadi nggak nyaman lah. Iya, nggak Nggak nyaman ya semenjak ada kursi itu di rumahnya gitu ya. Nah, semenjak itu jadi gak ada yang mau ya bawa barang dari puskesmas. Jadi semua barang itu kayak ranjang itu enggak? Kalau ranjang yang Enggak. oh, enggak ya, cuma kursi. Kursi. Kalau yang saya pernah dengar kan, emang saya juga kan suka main ke sana ya, sama teman saya Deska juga nongkrong di sana. Nah, waktu itu kita kalau nggak salah mau bulan puasa atau mau lebaran waktu itu ya, nggak tahu takbiran atau pas sama kamu itu pas takbiran kan ya, kita lagi nongkrong kan, itu pas takbiran gimana ya, jadi ada sosok kakek-kakek gitu dari bawah, dari arah pembangunan itu. Dia ke atas kan, dia naik ke atas, terus bilang sama anak-anak, tonggarandeng katanya gitu. Maksudnya tonggaran itu jangan berisik katanya gitu. Terus saya tanya kan sama anak-anak, itu siapa? Anak-anak bilang nggak tahu katanya, bukan warga sini. Nah, kita curiganya emang nggak kakek-kakek banget sih, jadi masih sekitar 40-50 tahunan lah. Jadi kita curiganya dia itu takutnya itu kan yang mau berbuat jahat atau gimana ya. Kita itu sama anak-anak sekitar 6 orang gitu ikutin dia kan gitu kan, dia itu kemana. Nah, pas kita sama anak-anak lah semua, kita bukan justru tapi kita ngikutin, emang masih kelihatan kan si bapak-bapak itu ke bawah gitu. Nah kan di bawah itu ada, pas jadi jalan ke bawah, nah di sebelah kiri itu ada warung kan, warungnya juga masih teman kita juga. Pas di belokan si bapaknya itu kita udah nggak ngeliat. Pas kita tanya ke si warung itu, tadi lihat bapak-bapak kesini. Bapak-bapak jadi kayak yang keheranan gitu, ya yang barusan batu-batu nggak lihat katanya. Terus emang mau bawa di mana? Saha katanya, siapa? Anak-anak juga emang nggak tahu itu siapa katanya. Nggak ada, dari tadi saya di sini katanya, ya di depan warung kan nongkrong, sama ada pemuda juga di sana yang nongkrong, nggak lihat ada yang lewat, tapi kita lihat, kita ngikutin dia kan, tapi si bapak yang di warung itu nggak lihat sama sekali. Nah pas perjalanan kita udahlah kita acuin aja gitu, nggak kita ikutin lagi. Nah pas perjalanan kita dari bawah ke atas mau ke tempat nongkrong kita lagi kan, ada warung juga di atas, itu warung yang di sebelah pembangunan RSUD itu, kita mau pada lagi. Nah kita berlima itu jalan kan dari bawah ke atas itu, yang lain gak dengar, yang dengar itu cuma saya, Deska, sama Diwal. Nanti Diwal juga bakalan cerita ya. Nah kita itu dengar kayak ada yang nangis gitu, 3 orang itu. Kita langsung bangun kan, ada yang nangis. Itu lebih dari jam 12 ya kayak ya? Udah lebih jam 12, dan emang warung itu pun jadi warung dadakan lah, jadi warung yang buat nyediain
pegawai-pegawai yang lagi ngebangun gitu. Makanya kita juga nongkrong di sana itu jadi enak gitu, ada tempat nongkrong, padahal warung itu kan warung dadakan yang buat disediain buat pegawai gitu. Kita mau ke atas, ada yang nangis. Nah pas kita diam, yang 2 orang kan emang gak denger ya, dia lanjut aja jalan. Kenapa katanya, dengerin dulu gitu bilang. Nah kalau kita 3 orang itu dengar itu nangis, nah yang 2 orang itu malah beda lagi, yang dengarnya itu mereka malah langsung lari. Nah pas di atas itu kita cerita, tadi dengar apa katanya, kayak yang 2 orang itu bilang dengar yang nangis. Bukan katanya, bukan yang nangis. Terus kalian dengar apa? Malah mereka dengarnya itu yang minta tolong, yang pengen minta tolong gitu. Serem sih emang di sana itu, gang dari pokoknya sekitaran itu emang serem gitu. Lewat jam 9 malam emang udah sepi banget. Kalau buat sekarang ya emang udah sepi banget. Kalau dulu emang pas masih puskesmas itu emang banyak apa sih namanya, banyak warung-warung. Kalau sekarang kan warung-warungnya udah tutup. udah apa sih, lahannya udah kegusur ya. Makanya sekarang cuma ada 1 warung yang bertahan, itu pun juga di atas, bukan di, kalau dulu kan di sepanjang jalan ke bawah itu ada 3 warung ya kayak ke bawah itu. Kalau sekarang udah tinggal 1 yang di atas aja. Mungkin punya cerita lain Kak? Kalau di situ banyak sih, Banyak ya. apalagi kalau sekarang kan lagi lockdown itu gak banyak orang keluar. Oh iya, iya. Sekarang ini mah udah sekarang gitu. Gara-gara virus. Nah kan di pinggir itu ada kuburan lah, Oh iya. kuburan asal di pinggir rumah Iya. sakit. Nah di situ suka banyak dah kalau foto-foto di situ, Oh iya. pasti ada yang ke bawah gitu. Foto-foto ya. Kita juga pernah punya cerita di sana. Bukan kita sih, jadi ada masih teman-teman kita juga, emang kita kan saling kenal ya di sana itu. Mereka itu lagi foto-foto, kan emang jadi bahan objek foto ya pas awal mula RSUD berdiri itu. Mereka lagi foto-foto di sana. Nah ternyata mereka itu berempat. Pas foto-foto itu otomatis kan kalau dari bawah itu 8 pasang kaki kan ya. Nah pas mereka foto itu di atas emang setengah badan mereka berempat, tapi pas di bawah itu udah 10 pasang kaki. Paling udah gitu aja dari Deska. Mungkin saya, soalnya dia banyak banget cerita horornya, saya bukan nggak mau, tapi mungkin itu cerita-cerita yang lainnya itu Bisa apa sih namanya, dibahas lagi lah nanti. ya nanti bisa dibahas lagi lah. Soalnya mungkin sekarang juga ada teman saya juga yang mau bercerita ya. Mungkin dari Deska dicukupkan sekian. Makasih Deska. Jadi semuanya tentang yang mistis yang berinisial A itu udah dijelaskan oleh sama teman-teman saya yang tadi. Saya cuma menambahkan yang saya paling menakutkan, yang paling saya benar-benar takut untuk menceritakan sebenarnya sih Ya. cuman ya mencoba lah ya, mencoba. Yang paling saya menakutkan itu waktu dulu puskesmas mau dihancurkan sebelum dijadi RSUD. Oh Dibongkar dulu ya sebelum dipindahkan. Nah waktu puskesmas dihancurkan itu kan ada barang-barang yang masih bagus ya, yang masih bisa digunakan. Nah dipergunakanlah oleh warga. Contohnya Deska waktu itu diceritakan kursi ya, kursi, dan yang lainnya itu ada kenting, toilet duduk. Nah itu yang paling menakutkan, toilet duduk. Ada sebagian warga yang ngambil kursi toilet duduk itu. Dan yang paling menakutkannya di waktu warga tersebut yang memiliki kursi WC duduk itu sakit perut dan dia mau ke air. Nah pas mau ke airnya tuh suka ada yang mendului yang lagi duduk. Kalau sosoknya itu boleh Contohnya kayak gini, kamu tuh mau ke air nih kan, suka ada pintu ya, ada pintu, pintu mungkin ya, buka pintu. Nah pas buka pintu tuh dia itu suka ada yang suka gini. jadi Di kursi duduk itu saya juga merinding. Oh iya sama. Nah di kursi duduk itu suka ada yang mendului, duduknya kayak gini. Oh jadi kayak orang yang nggak melihatkan mukanya gitu. Iya nggak melihatkan, cuman ada penampakannya duduk itu. Nah kalau misalkan ada yang ngambil kenting, rumahnya itu
kayak gempa gitu tah, guncang-guncang berguncang-guncang ya, guncang-guncang. Nggak lama dari situ warga ngomong ke warga, orang yang mengambil genting dan telat itu ngomong ke warga, dan nggak lama dari situ rumahnya tuh, di rumah yang dibangun oleh kita ya yang mengambil itu dihancurin lagi. Jadi si alat-alat yang dulunya di puskesmas itu benar kata Deska tadi dikembalikan lagi.